Ketika merencanakan solo touring Jakarta Sabang, seorang kawan di medsos menitip pesan, jangan lupa mampir ke Bonjol. Di sana juga ada titik Katulistiwa. Saya tertarik untuk mampir ke sana. Saya pernah mendengar kabar Indonesia punya 7 titik Katulistiwa. Saya sudah pernah mengunjungi Tugu Katulistiwa di Pontianak, Kalimantan Barat. Hari ini, saya ingin menambah list kunjungan ke Tugu Ekuator Indonesia, Tugu Ekuator Bonjol. Selama perjalanan menuju Bonjol, kelokan-kelokan tajam dengan batu-batu cadas kian mempercantik rekaman video saya hari ini. Tapi saya harus berhati-hati, karena baru pertama kali saya dan Mio Sol GT mengaspal di jalan lintas tengah Sumatera. Perkampungan kecil dengan rumah-rumah sederhana jadi hiburan bagi saya sepanjang perjalanan ini. Selama petualangan ke titik 0 KM Sabang, saya selalu menikmati suasana serupa. Rumah saya di kampung juga kecil dan sangat sederhana. Apalagi di tahun-tahun masa kecil saya, sekitar tahun 90-an, kampung saya sangat terisolir. Bisa melihat mobil adalah hiburan mewah yang boleh saya dapatkan seminggu sekali. Listrik jangan ditanya. Baru tahun 2015, kampung saya didatangi lampunya orang-orang kota itu. Di masa kecil, belajar saya di bawah sinar belita. Malam panjang saya lalui di bawah redup rembulan dan cerita indah tentang bintang jatuh. Tapi semua itu berganti kala saya memasuki Jakarta tahun 2005. Hingga sekarang, Jakarta yang jadi tempat tinggal saya beberapa tahun terakhir cukup membuat saya jenuh dengan keramaiannya. Sebagai tempat mencari nafkah, Jakarta bisa jadi pilihan. Tapi Jakarta tak lagi ramah untuk menetap dengan model pekerja receh seperti saya. Mungkin suatu hari nanti saya meninggalkan kota itu. Tapi entahlah. Saya sendiri belum bisa memastikan kapan angan itu terwujud. Matahari sudah berdiri tegak. Saya memasuki area Ekuator Bonjol. Tak ada penjaga di pintu masuk, juga sangat sepi. Areanya sangat luas, tapi rasa-rasanya Monumen Katulistiwa ini kurang terawat. Di pelatarannya tersedia rumah-rumah kecil untuk rehat para pengunjung, tapi sampah berserakan di mana-mana. Satu area dengan monumen, ada Museum Tuanku Imam Bonjol. Ya, ulama besar sekaligus pahlawan nasional itu berasal dari tanah ini, Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat. Butina dari komunitas NMAD Bonjol menjumpai saya dan menawarkan sertifikat Ekuator Bonjol. Saya setuju untuk mengambil dengan biaya 25.000 untuk sertifikat dan 5.000 untuk pres.
Terima kasih Bu Tina untuk cerita-cerita, waktu, juga traktir makan siang dan kopinya. Pukul 3 lebih, saya meninggalkan titik ekuator Bonjol. Rencananya, saya akan jumpa seorang kawan, Bang Dino namanya. Tapi karena saya kelewat titik jumpa yang sudah kami sepakati, janji untuk bersua kami batalkan. Saya terus menggencot motor tunggangan saya di hari yang semakin sore. Malam sudah datang ketika ban motor saya menginjak aspal Kota Nopan. Saya pun memutuskan untuk mengakhiri petualangan saya hari ini. Esok hari, saya kembali turun ke jalan. Perjalanan hari ini lebih banyak melewati kota dengan segala keramaiannya daripada hutan. Melintasi Mandailing Natal, saya jadi teringat. Nama kampung ini pernah membuat saya bertanya-tanya, mengapa dia dikasih nama Mandailing Natal? Nama Mandailing Natal diyakini berasal dari kata Mandala dan Holing, mengacu pada sebuah kerajaan yang sudah ada jauh sebelum abad ke-12. Kerajaan itu membentang mulai dari Padang Lawas hingga kawasan paling selatan Provinsi Sumatera Barat, atau kawasan yang termasuk dalam wilayah Tapanuli bagian selatan. Sebutan Mandala Holing juga dikaitkan dengan ungkapan yang sering digunakan dalam adat Mandailing, yakni Surat Tumbaga Holing Naso Rasasa, artinya aturan adat yang tidak bisa dihapus. Nama itu tercatat dalam kekuasaan dinasti Tang yang memerintah di Cina antara tahun 618 hingga 906 Masehi. Disebutkan juga bahwa sekalipun di bawah otoritas dinasti Tang di Cina, pemerintahannya berpusat di Jawa, yakni Kerajaan Kalingga di pesisir utara Jawa. Kata Mandailing disebutkan pertama kali dalam buku Negara Kertagama. Buku itu ditulis oleh Empu Prapanca di masa pemerintahan Majapahit. Buku tersebut menceritakan tentang adanya ekspedisi utusan kerajaan Majapahit ke wilayah Sumatera pada abad ke-14 atau sekitar tahun 1365 Masehi. Untuk membaca ulasan lebih lanjut, silahkan kawan-kawan mengunjungi website resmi pemerintah Mandailing Natal, madina.go.id.
Selepas Mandailing Natal, saya menyusuri jalanan menuju Penyambungan, lalu ke arah Padang Sidempuan. Waktu menunjuk makan siang ketika saya mendekati kota Padang Sidempuan. Saya putuskan petualangan hari ini saya cukupkan di sini saja. Saya mengambil penginapan untuk istirahat sekaligus untuk editing video. Untuk kepentingan editing selama di jalan, saya perlu mengambil penginapan yang tenang sehingga saya bisa melakukan rekaman, editing, dan mengunggah ke YouTube. Lumayan ribet kan? Ya, inilah pekerjaan saya. Bagaimanapun harus saya cintai sepenuh raga. Sebuah pekerjaan, sekecil apapun itu, butuh dikayuh dengan niat yang besar. Seseorang, seumpama apapun dia, butuh dicintai dengan usaha yang besar. Menginginkan sesuatu tanpa kerja keras, tak akan pernah ada buah di ujung hari. Tak mungkin berharap ia mengingatmu kalau kamu sendiri enggan menghadiahinya kerja kerasmu. Salam meliuk, salam satu tenda.